Saudara, salah satu bagian dari pengakuan iman rasuli yang mungkin cukup sulit untuk dimengerti adalah frasa yang menjadi pertanyaan katekismus hari ini. Setelah frasa Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan, ada sebuah penjelasan tambahan yang menjelaskan bahwa Yesus yang mati ini turun ke dalam kerajaan maut. Nah saudara, di dalam bahasa Inggrisnya Apostle Creed, istilah yang digunakan adalah He descended into hell. Dia, Yesus, turun ke neraka. Nah sekali lagi ini bagian yang mungkin cukup sulit untuk kita pahami. Ada perbedaan di antara para ahli untuk bisa mengerti apa maksud dari gereja mula-mula menggunakan frasa yang sering kita sebutkan ini. Tetapi nyatanya frasa ini tidak pernah dihilangkan dari gereja sepanjang sejarah. Maka sangat penting bagi kita untuk kita benar-benar mengerti apa maksud dari frasa ini, sehingga kita tidak hanya menyebutkannya minggu demi minggu dengan tanpa mengerti apa maksud dari bagian ini. Nah saudara, apa yang kita pikirkan waktu kita menyebutkan frasa ini? Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, mungkin kita berpikir secara literal waktu Yesus mati, Yesus benar-benar pergi ke neraka, tempat orang-orang tidak percaya untuk dihukum selamanya. Nah saudara, pemikiran seperti ini rasanya mungkin kurang tepat. Kenapa? Karena waktu Yesus disalib, Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya yang bertobat, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, maka tidak mungkin Yesus malah pergi ke tempat orang-orang tidak percaya dan ke tempat orang-orang dihukum selamanya. Nah saudara, seorang penulis memberikan definisi yang saya rasa lebih tepat untuk menjelaskan apa maksud dari Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Penulis tersebut menjelaskan bahwa apa yang Yesus alami di atas kayu salib menggambarkan arti dari turun ke dalam kerajaan maut. Sekali lagi ya, apa yang Yesus alami di atas kayu salib menggambarkan apa artinya turun ke dalam kerajaan maut. Saudara, bayangkan waktu Yesus disalib, dia yang adalah anak Allah, dia harus turun ke dalam dunia, menderita bahkan dengan hukuman yang sangat mengerikan. Di atas salib dia harus menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung sebagai orang-orang berdosa. Di atas salib juga dia berseru kepada Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bayangkan penderitaan yang Yesus harus tanggung di atas kayu salib itu. Saudara, bukankah ini menggambarkan hukuman neraka yang mungkin ditanggung oleh setiap kita manusia berdosa? Disiksa dan bahkan ditinggalkan Allah. Saudara, inilah makna Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut. Kekejaman, kengerian yang ia harus tanggung di atas salib sana. Saudara, maka penulis yang sama juga memberikan sebuah kesimpulan. Kalau kita mau mengerti apa itu neraka, mari kita melihat kepada salib Kristus dan apa yang dia tanggung di atas sana. Tetapi bukan cuma berhenti sampai di sana, karena kalau kita melihat salib itu dengan iman, maka kita tahu Yesus tidak akan membiarkan kita mengalami kengerian yang sama, karena dia sudah menanggungnya buat kita. Karena dia sudah mengalaminya buat kita. Kita tidak harus mengalami itu lagi. Saudara, mari kita berdoa meresponi bagian ini. Ya Tuhan, ketika kami melihat salib-Mu, kami melihat betapa ngerinya hukuman dosa yang seharusnya kami tanggung. Tetapi Tuhan, di saat yang sama kami juga melihat cinta-Mu yang besar. Karena Engkau sudah mati, karena Engkau sudah menanggung semuanya, karena Engkau sudah merasakan neraka itu, kami tidak perlu lagi merasakannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.